Ada banyak cerita di Vision Plus Original Series. Download sekarang. Pemirsa, lagi dan lagi korban penipuan yang dilakukan Medina Zain muncul. Kali ini pengalaman sama ditipu oleh Medina Zain juga dialami pengusaha yang juga selebgram Putri Permata terkait jual beli tas mewah berharga ratusan juta rupiah. Gak tanggung-tanggung, total kerugian yang dialami Putri mencapai 1 miliar lebih. Saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Uya Kuya, Putri mengungkapkan kekesalannya terhadap Medina terkait modus penipuan yang dilakukannya itu. Di sebelah saya sudah ada lagi sahabatnya MZ. Enggak sahabat tuh kayak temen deket banget, kayak ini baru kayak kenal aja gitu. Tapi ditipu juga sama Mbak MZ. Ditipu Oke, soal tas. soal tas. Terus aku jualnya tuh ke dia tuh kan yang C24 400, yang B25 tuh 530, jadi almost 930-an. Jadi in total hampir 1 miliar. Iya, iya. Jadi in total lo dibohongin perkara tas hampir 1 miliar. Iya, 1 miliar. Tapi apa yang membuat lo akhirnya percaya sama dia, lo mau ngasih tasnya tanpa uangnya lo terima? Iya, mungkin Kok kita bisa percaya gitu? iya salah juga sih, mungkin kita nggak boleh menilai seseorang itu dari orang lain Oke, juga iya, gitu, nggak boleh kita iya. nggak bisa apa yang dia tuh kayak di luarnya aja gitu. Ribetnya intinya ya yang aku ingat itu kan udah lama kan sebelum COVID, jadi kayak intinya nggak dibayar langsung, terus kayak Lo untungnya tagih nih, lo tagih. tagih sampai aku chat, terus terus udah gitu aku chat, terus udah gitu dia nggak ada respon sama sekali. Pertemuan Putri dengan Medina bermula dari dikenalkan oleh seorang teman hingga berlanjut ke urusan bisnis jual beli tas branded internasional. Saat itu, Putri sepakat menjual beberapa tas bermerek miliknya ke Medina dengan harga yang telah disepakati. Namun dalam prakteknya, ternyata Medina hanyalah seorang mediator yang menjualnya kembali tas milik Putri ke orang lain. Namun berbagai alasan pun diungkapkan Medina saat ditagih uang pembelian tas tersebut. Oh, jadi ini modusnya meyakinkan dulu di awal-awal supaya lo percaya, ya kan? Iya. Akhirnya lo percaya, lo ini beres. Nah, ketipunya di yang transaksi ketiga ini. Iya, transaksi yang ketiga dan keempat. Oke, gimana cerita ketipunya? Lo kasih tas ke dia? Nah, yang jadi yang C24 itu aku minta sama dia kalau misalkan yang C24, karena aku udah tahu kan dia tuh bayar itu. Maksudnya kayak aku udah bilang sama dia kalau misalkan nggak bisa langsung nggak apa-apa gitu, Iya. jadi bayar per min. Aku bilang kasih maksimal Hmm. seminggu atau 2 minggu gitu, nggak langsung harus bayar gitu. Iya. Ya udah yang katanya tuh ini nggak sampai seminggu kok, udah pasti beres katanya gitu kan. Aman, ya udah cek dulu aja tasnya, kalau emang udah emang bener aman, emang asli gitu kan. Kamu bayar aja dulu 200, nanti sisanya 200 lagi ya maksimal minggu depan, aku bilang gitu. Terus udah gitu 2 mingguan gitu deh. Terus udah kayak gitu udah dia masuk tuh transfer yang 200 jutanya, masuk udah langsung ya udah ke supir tinggal aja gitu kan. Udah gitu udah aja, tapi supir catat si alamat yang nyimpan tasnya itu. Oke, oh jadi dia ngejualin tas lo ke orang lain nih? Iya, Ke rumah orang? Iya, tadinya aku nggak tahu kalau ternyata ternyata dia buat jualin lagi ke Oh, jadi orang. Awalnya aku nggak tahu. Artis apa makelar sih? Yang membuat geram Putri dalam setiap melakukan praktek penipuan, istri Lukman Azari itu selalu membawa-bawa penyakit bipolar yang diidapnya saat dilakukan penagihan terkait jual beli tas milik Putri. Tidak hanya itu, bahkan Medina selalu membawa-bawa komunitas bipolar untuk mengancam lawan bisnisnya. Ya modusnya tuh kayak alasannya tuh ya kayak hampir sama sih, kayak masuk rumah sakit, terus kayak bawa nama orang, seolah-olah orangnya tuh belum bayar padahal Nyalain orang lain nih iya gitu. Ini kayak fotonya banyak banget dia lagi di rumah sakit. Mana lagi coba? Ini foto kaki di IGD ya kan. Oh, foto kaki di DGIGD. Iya, terus Oh, kayak- kenapa kakinya yang difoto iya, ya? gitu kan. Terus kayak Iya, iya. nah ini ya, ini kayaknya 100 nih. juta nih. Oke, ini bukti Mungkin aku- transfer palsu nih. Korban yang lain juga Korban- melek nih, ternyata iya. dia punya taktik yang sama buat orang bungkem atau nggak ngomong. Iya, benar. Lo pernah diancam nggak sama dia? Iya, dengan kata-kata dia bawa brimob apa dia langsung capture dan ngebuletin bipolarnya. Kalau Kak Caca baca ini pasti ngamuk. Hai yang paling nggak suka ya sama orang yang bawa masalah mental illness dalam hal lain. Coba ditanya bipolar care Indonesia apa arti bipolar, Bipolar Care dan Indonesia. kenapa orang sukses Demi Lovato, Mariah Carey, Selena Gomez, Mel Gibson, Rula Ben pada bipolar
Kenapa mereka sukses, orang Indonesia anggapnya sinting dan gila ya? Saya memang bipolar, tapi itu buat saya ada anugerah. Oke, bener gini nih. Sekarang gini, ini perlu diluruskan ya. Anugerah apa? Kita nggak pernah mendeskripsikan orang bipolar, Iya, betul nggak pernah, bener nggak pernah. Tapi ya, lo sendiri yang membawa-bawa bipolar itu sebagai alasan. Dan ingat, bipolar itu tidak menipu. Sementara itu, Denis Charista yang juga menjadi korban penipuan yang dilakukan Medina angkat bicara terkait kondisi sakit bipolar yang diidap Medina Zain hingga harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah di Bandung. Menurut saya itu cuman alasan dia doang untuk lari dari hukum. Karena sekali lagi, bipolar nggak nipu mas. Bipolar nggak mungkin sepinter itu, nipunya banyak orang. Kalau oke lah, 1-2 orang, saya sama dia. Mungkin dia lagi masalah KDRT, lagi masalah apa segala macam, stres, depresi berat. Tapi kan dia nipunya udah dari tahun kapan? Iya kan? Ini yang saya update. Mas lebih update lah. Dia dari tahun kapan sih kasus nipunya? Di rumah sakit mungkin iya, karena kemarin saya di rumah sakit saya titip bunga saat tapi saya nggak ketemu langsung. Saya mah semua yang dikatakan sama dia saya udah ragu. Ya wajar lah mas, coba aja mas dikasih bukti transfer palsu. Ragu nggak abis itu sama dia? Iya mana? Iya iyalah pastilah, mana surat diagnosis dokternya. Yang bisa mendiagnosis dia bipolar itu dokter atau Bang Rasman? Yang dokter siapa? Denis juga mengungkapkan keberatannya dengan praktek penipuan yang dilakukan Medina dengan selalu mengatasnamakan sakit bipolar seperti yang menjadi alasan Medina setiap kali ditagih hutang terkait bisnisnya. Yang saya tahu, karena kan saya bukan psikiater, yang saya tahu, nanti saya nggak mau terlihat seperti orang bodoh yang seperti Bang Rasman bilang, ya kan? Bipolar itu bipolar akut, apa segala macam sampai ditegur sama bipolar Indonesia kan malu bang. Harusnya dia kan sebagai pengacara yang berwibawa dan bermartabat yang menjembatani korban, ya kan, untuk kliennya reda apa segala macam, bukan malah dia ancam-ancam korban apa segala macam. Kan korban bukannya jadi kasihan, jadi emosi. Dia bilang sering mengancam-ngancam segala macam. Terus Bukan mengancam, sering bertengkar. Iya, ada Marisa Bisa Ica. mengancam- Enggak, ada mengancam Marisa Ica kemarin sempat ngomong juga di YouTube-nya Uyaku, yaitu mengancam bahwa Brimob segala macam. Memang itu Medina dalam pengaruh bipolarnya atau memang ada backingan Brimob Saya segala macam? yakin itu dalam pengaruh itu. Artinya nggak ada emang backingan segala macam ya bang? Memang Brimob ada yang selalu ajudan dia, saya tahu dari dulu. Ke rumah saya juga datang untuk transaksi uang itu. Ada Brimob itu. Oh, berarti emang ada Brimob yang Bukan, mengawal? kan berhak kan orang untuk meminta bantuan pengamanan, kan boleh aja. Lu juga boleh kok. Itu sesuai prosedur ya bang? Bantuan pengamanan? Iya dong. Dari dulu dia udah punya sejak tahun 2017. Saya kenal dia sudah 5 tahun. Sebelumnya, pihak keluarga Medina Zain buka suara dan mengungkapkan kondisi putrinya yang saat ini tengah menjalani perawatan terkait kondisi kejiwaannya hingga mengalami stres terkait kasus hukum yang menderanya. Medina Zain itu tanggal 7 Mei 2022 sudah dirawat di salah satu rumah sakit di Bandung. Dan Medina itu setiap hari selalu chat saya. Tapi tanggal 7 ketika saya di Medan, pagi saya mulai curiga. Ini kok nggak ada chat. Saya tunggu siang tidak ada. Saya lihat centang satu. Sore saya tunggu tidak ada juga. Tanggal 8 saya bilang ke tim saya, ini Medina masih ada sesuatu. Benar. 8 sore saya dikabarin. Ini bukti dirawat rumah sakit di salah satu rumah sakit. Saya yakin Medi tidak sejahat. Tapi kalau ternyata dia sejahat itu dan secara sengaja membohongi banyak orang, kan termasuk saya juga ini berarti. Sampai begini pusingnya saya. Denis yang nggak pernah ada urusan nama saya jadi sebut-sebut nama saya segala macam. Nah, padahal saya hanya WA. Tapi saya anggap ini sebagai sebuah hikmah saja. Kalau ternyata dia berbohong, saya duluan akan melawan dia dengan mengundurkan diri. Ya saya buat laporan, karena saya merasa dibohongi juga. Kalau ternyata dia, saya akan